Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai jenis-jenis tumbukan. Kenapa kok tumbukan ini dimasukkan ke dalam materi impuls dan momentum? Ini karena tiga jenis tumbukan, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Ini berlaku hukum kekekalan momentum. Perbedaan dari masing-masing tumbukan tersebut dapat diketahui berdasarkan nilai koefisien tumbukan atau koefisien restitusi dari dua benda yang bertumbukan. Jadi di sini untuk koefisien restitusi ini melambangkan tingkat tumbukannya. Nah, di sini untuk tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya adalah 1. Nah, saya kasih spoilernya dulu. Untuk tumbukan lenting sempurna ini terjadi ketika ada dua buah benda arahnya berbeda atau bisa sama ya Dek ya. Kemudian setelah mereka bertumbukan, maka ia akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Arahnya bisa sama, bisa beda. Oke, yang penting di sini ada perbedaan kecepatan. Kemudian untuk tumbukan lenting sebagian, E-nya kurang dari 1 namun lebih besar daripada 0. Untuk tumbukan lenting sebagian, ilustrasinya hampir sama dengan lenting sempurna. Jadi ada dua buah benda, ini mereka bertumbukan dengan kecepatan yang berbeda atau bisa sama. Namun setelah bertumbukan, keduanya akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Arahnya bisa sama, namun kecepatannya berbeda. Nah, di sini perbedaan antara lenting sempurna dengan sebagian karena restitusinya lebih kecil untuk yang lenting sebagian, maka untuk tumbukan lenting sebagian ini dalam kehidupan sehari-hari ini adalah tumbukan yang dimana setelah bertumbukan ini ada energi yang hilang. Nah, ini erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Adik bisa lihat di sini ada Pak Jokowi ya sedang main bom bongkar. Ketika ia bertabrakan dengan mobil lainnya, maka nanti seolah kecepatannya itu merambat. Ketika kecepatannya merambat, otomatis ada energi kinetik yang berkurang. Bisa berubah menjadi bunyi, kalor, dan sebagainya. Jadi ada energi yang hilang. Untuk tumbukan lenting sempurna, sebenarnya untuk kehidupan sehari-hari sangat sulit dijumpai ya, karena kan tidak ada sesuatu yang sempurna. Tuh ya, kalau lenting sebagian banyak. Kalau sempurna ini tidak ada energi yang hilang dalam kehidupan sehari-hari, ini sangat sedikit yang dijumpai. Kemudian yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, ini koefisien restitusinya sama dengan 0. Jadi ini tidak lenting sama sekali. Setelah ada dua buah benda yang bertumbukan, ya misalkan ini ada dua buah benda, nah setelah bertumbukan, keduanya akan bergerak bersama-sama. Jadi ini melekat, ya melekat, arahnya sama, kecepatannya juga sama. Seperti itu. Untuk mencari koefisien restitusi, adik bisa gunakan persamaan ini ya Dek ya. Di situ adik bisa lihat ada E sama dengan minus. Nah, ini sebenarnya dalam kurung minus V1 aksen min V2 aksen dibagi dengan V1 min V2. Nah, adik nggak perlu khawatir kalau nanti adik ingetnya di sini V2 aksen min V1 aksen ya, dibagi dengan V2 min V1. Ini nggak perlu khawatir, ini nanti hasilnya sama aja ya. Yang penting yang perlu adik pahami di sini, kalau depannya 2, yang bawah juga depannya 2. Kalau yang depannya 1, maka yang bawah juga depannya 1. Nah, pertama-tama saya akan bahas terlebih dahulu untuk tumbukan yang tidak lenting sama sekali atau disebut juga tumbukan tak elastis. Adik bisa lihat di sini ada dua buah benda yang akan bertumbukan. Untuk benda yang pertama kecepatannya adalah V1. Kemudian untuk benda yang kedua kecepatannya adalah V2. Adik perlu hati-hati dalam mengerjakan persoalan tentang tumbukan karena di sini V-nya artinya adalah kecepatan, yaitu suatu besaran yang masuk dalam besaran vektor. Jadi dia punya arah dan punya besar. Jadi kalau ke kanan nanti kita ambil V-nya itu positif. Sedangkan untuk yang V2 karena dia di sini saya gambarkan ke kiri, berarti nanti V-nya negatif. Seperti itu. Saya bacakan di sini tumbukan antara dua buah benda dikatakan lenting tidak lenting sama sekali jika sesudah tumbukan kedua benda ini menjadi satu atau bergabung. Sehingga kedua benda memiliki kecepatan yang sama yaitu V aksen.
Pada tumbukan tidak lenting sama sekali jumlah energi kinetik benda sesudah tumbukan lebih kecil dibanding jumlah energi kinetik benda sebelum tumbukan. Adik-adik ingat-ingat kembali rumus energi kinetik EK ini adalah setengah mv kuadrat, ya. Karena ada perubahan V, maka EK-nya juga bisa berubah di sini. Saya lanjutkan. Jadi pada tumbukan ini terjadi pengurangan energi kinetik. Nah, nilai koefisien restitusi pada tumbukan tidak lenting sama sekali adalah 0. Sama dengan 0. Nah, ini sempat saya bahas pada slide sebelum ini ya, Dek ya. Kemudian pada tumbukan tidak lenting sama sekali berlaku persamaan. Ini merupakan persamaan hukum kekekalan momentum, yaitu M kali V. M kali V ini adalah rumus momentum ya, Dek ya. Jadi momentum awal ini sama dengan momentum setelah tumbukan. M1 V1 ditambah dengan M2 V2 sama dengan M1 ditambah dengan M2 dikalikan V aksen. M1 ini adalah massa, itu ya, massa. M2 juga massa benda 1, kemudian ini massa benda kedua. Kemudian V1 adalah kecepatan benda yang pertama, V2 adalah kecepatan benda yang kedua. Nah, karena setelah bertumbukan kedua benda ini menjadi satu atau bergabung, maka kecepatannya menjadi V aksen. Di V aksen ini adalah kecepatan kedua benda setelah mereka bertumbukan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, biasanya tumbukan tidak lenting sama sekali ini terjadi pada dua buah benda. Ini ketika bertumbukan yang satu itu lebih besar, yang satu lebih kecil, ya, dimensinya. Ketika yang besar ini menabrak yang kecil, ya, terlebih lagi kalau kecepatan benda yang besar ini lebih besar, otomatis nanti ketika bertumbukan maka kedua buah benda ini akan bergerak bersama-sama. Nah, ini adik-adik pasti pernah dengar berita ya, Dek ya, beberapa saat yang lalu ada Ayla ini nabrak Honda, tuh ya, Honda CBR. Ini padahal CBR-nya ini mahal itu ya, 700 jutaan. Sementara mobil Ayla sendiri ini 100 jutaan. Nah, ini kita tapi tidak akan bahas tentang harga mobilnya ya. Jadi ini contoh tumbukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tumbukan tidak lenting sempurna, itu jadi ketika ada benda yang dimensinya lebih besar menabrak benda yang dimensinya lebih kecil. Contoh soal keempat ini mengenai tumbukan tidak lenting sama sekali tadi. Adik-adik bisa lihat di sini ada dua bola A. Mula-mula bergerak seperti pada gambar. VA kecepatannya adalah 2 meter per second. Untuk VA ini karena arahnya ke kanan artinya positif. Tidak perlu ditambahin positif, adik-adik boleh, tapi sebenarnya boleh nambahin tanda positif biar ingat gitu ya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Kemudian untuk VB ini arahnya ke kanan. Nah, ke kanan berarti juga positif. Selanjutnya kedua benda kemudian bertumbukan tidak lenting sama sekali. Kecepatan bola A dan B setelah tumbukan adalah, ya, massa A 1 kg, massa B adalah 1 kg. Kemudian VA-nya tadi sama dengan 2 meter per second. Ini ditulis dulu yang diketahui. VB-nya adalah 1 meter per second. Karena pada soal ini jelas sekali tertulis ini tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir untuk menentukan ini sempurna atau tidak sempurna gitu ya. Sempurna atau tidak lenting sama sekali, karena nanti di soal itu bakal ada tulisannya. Karena ini tumbukannya tidak lenting sama sekali, berarti langsung gunakan persamaan hukum kekekalan momentum yang MA dikalikan dengan VA ditambah dengan MP dikalikan dengan VB sama dengan MA ditambah dengan MP dikalikan dengan V aksen. Nah, kalau pada contoh tadi, pada contoh rumus tadi kan pakainya M1 V1, ini M2 V2. Ini bisa diganti-ganti ya, Dek ya, sebenarnya pakai variabel apapun. Yang penting ini menandakan ada dua buah benda yang bertumbukan. Kemudian saya masukin terlebih dahulu ya, Dek ya, variabelnya ada MA-nya 1, kemudian VA-nya adalah 2 ditambah MB-nya 1 dikalikan dengan 1 sama dengan ini ada 1 ditambah dengan 1 V aksen. 1 kali 2, 2 ditambah 1 sama dengan 2 V aksen, 3 sama dengan 2 V aksen. Jadi V aksen sama dengan 3 per 2 itu 1,5, 1,5 meter per second. Di sini karena hasilnya positif,
Kalau positif berarti setelah mereka bertumbukan arahnya ke kanan. Ya, berarti opsi yang sesuai adalah yang C. Contoh soal yang kelima, masih tentang tumbukan tidak lenting sama sekali. Perhatikan gambar, ada benda A dan benda B. A kecepatannya adalah 4 meter per second, sedangkan B kecepatannya adalah 2 meter per second. Biasanya di soal itu tanda negatifnya itu tidak ditulis, jadi adik-adik harus nulis sendiri. Karena ini arahnya ke kiri ya, adik-adik harus tambahkan terlebih dahulu negatifnya sebelum memulai mengerjakan. Kemudian massa kedua benda masing-masing, yang A ini adalah 2 kg. Jadi MA sama dengan 2 kg. Kemudian MB adalah 4 kg. Bergerak saling mendekati dan saling bertumbukan. Jika tumbukan tidak lenting sama sekali, maka kecepatan kedua benda A dan B setelah bertumbukan adalah, saya tulis dulu yang diketahui ada VA tadi 4 meter per second, kemudian VB-nya adalah min 2 meter per second. Kemudian karena di sini tertulis tumbukannya tidak lenting sama sekali, berarti persamaan yang kita gunakan adalah MA VA ditambah dengan MB VB sama dengan MA ditambah dengan MB dikalikan dengan V aksen. Kita masukkan MA-nya 2, kemudian VA-nya 4 ditambah 4 dikalikan dengan min 2 sama dengan 2 ditambah dengan 4 dikalikan dengan V aksen. 8 dikurangin 8. Ya, ini 4 kalikan min 2 jadi min. Sama dengan 6 V aksen. 0 Dek di sini, Dek. Berapapun, kalau 0 dibagi berapapun ini, Dek ya, maksudnya hasilnya bakalan sama dengan 0. Artinya setelah bertumbukan kedua benda ini diam. Opsi yang sesuai adalah yang E. Tumbukan yang selanjutnya ini adalah tumbukan lenting sempurna. Adik-adik bisa lihat di sini gambarnya sebelum bertumbukan ada dua benda. Di sini saya gambarkan arahnya berbeda, yang satu V1, yang satu V2. Kemudian setelah tumbukan kecepatannya menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Saya bacakan di sini, tumbukan antara dua benda dikatakan lenting sempurna apabila jumlah energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan tetap, sehingga koefisien restitusi sama dengan 1. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi kinetik. Persamaan yang digunakan, walaupun di sini berlaku hukum kekekalan energi kinetik ya Dek ya, Dedek cukup gunakan kekekalan momentum saja untuk mengerjakan soal. Nah, nanti kalau kurang Dek, ya kurang nanti kita bisa matching dengan rumus koefisien restitusi. Nah, di sini untuk lenting sempurna koefisien restitusinya adalah 1. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal yang ke-6. Perhatikan, dua benda masanya sama, bergerak pada suatu garis lurus saling mendekati seperti pada gambar. Jika V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan ke kanan dengan laju 5 meter per second, maka besar kecepatan V1 aksen setelah tumbukan adalah. Oke Dek, jadi di sini diketahui massa kedua benda sama, M1 sama dengan M2 sama dengan M. Kemudian V1 arahnya ke kanan, jadi saya tulis 8 meter per second. Selanjutnya V2 karena dia ke kiri, saya tambahin negatif di situ. Negatif 10 meter per second. Kemudian setelah tumbukan V2-nya ke kanan. Kalau ke kanan berarti 5-nya ini positif. Seperti itu. Kemudian yang ditanyakan V1 aksen ini berapa? Karena di sini tertulis yang ditanyakan itu adalah V1 aksen ya. Padahal di sini V2-nya adalah 5, artinya setelah pertumbukan ini kan kecepatan keduanya ini berbeda. Ada V2 dan V1. Berarti jenis tumbukannya adalah tumbukan lenting sempurna. Persamaan yang akan kita gunakan adalah M1 V1 ditambah dengan M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah dengan M2 V2 aksen.
Kemudian kita tinggal masukkan variabelnya, ada M. Jadi kita misalkan M ya, masanya, kemudian V1-nya 8 ditambah M dikalikan dengan min 10 sama dengan M dikalikan V1 aksen ditambah dengan M dikalikan dengan V2-nya adalah 5. 8M dikurangin 10M sama dengan M dikalikan V1 aksen ditambah dengan 5M. Adik-adik boleh nyoret M di sini. Asalkan di sini ada M pada kedua ruas. Jadi ruas kiri harus ada M. Ini boleh dicoret. Ruas kanan juga ada M. Boleh dicoret. Kalau salah satu nggak ada, nggak boleh. Yang seperti ini boleh dicoret ya. Saya lanjutkan. Berarti ini tinggal 8 min 10 sama dengan V1 aksen ditambah dengan 5. Kemudian min 2 ini sama dengan V1 aksen ditambah 5. V1 aksen sama dengan min 7 meter per second. Loh kok negatif? Gini deh, artinya setelah bertumbukan arah si benda 1 ini ke kiri. Jadi kalau digambar setelah bertumbukan bola 2-nya ini bergerak ke kanan, ini V2 aksen, sedangkan bola 1-nya ini bergerak ke kiri, V1. Itu ya. V1 aksen sama dengan min, ini karena arahnya ke kiri. Sedangkan V2 aksennya adalah 5. Positif karena arahnya ke kanan. Opsi yang sesuai adalah yang A. Contoh soal yang selanjutnya, agar adik semakin paham ya Dek ya tentang tumbukan lenting sempurna ini. Adik bisa perhatikan gambar, ada 2 buah benda bertumbukan secara lenting sempurna. Nah, ini sudah diketahui ya tumbukannya lenting sempurna. Kemudian kecepatan kedua benda setelah bertumbukan masing-masing adalah 10 dan 20, arahnya ke kanan. Maka kecepatan benda B sebelum tumbukan adalah. Jadi di sini diketahui ada 2 benda. Awal mulanya geraknya ke kanan ya. Adik bisa lihat pada gambar. Di sini VA sama dengan 15 meter per second. Kalau VB-nya nggak tahu berapa. Nah, ini yang nanti yang akan ditanyakan. MA-nya 20, MB-nya adalah 10. Kemudian setelah bertumbukan, arahnya ke kanan. Sama-sama 10 dan 20. Karena sama-sama ke kanan gitu ya. Untuk VA aksennya ini saya tuliskan positif. 10 meter per second, kemudian VB-nya juga positif karena arahnya ke kanan tadi. Diketahui tumbukannya lenting sempurna, berarti persamaan yang akan kita gunakan adalah MA VA ditambah dengan MB VB sama dengan MA dikalikan dengan VA aksen ditambah dengan MB dikalikan dengan VB aksen. Kita masukkan variabelnya, ada 20 dikalikan VA, 15 ditambah MB, 10 dikalikan VB-nya nggak ngerti. Sama dengan 20 dikalikan dengan 10 ditambah 10 dikalikan dengan 20. Ini jadi 300. Sama dengan, ditambah 10 VB. Sama dengan 200 ditambah dengan 200. Oke, 300 ditambah 10 VB sama dengan 400. Kemudian 10 VB sama dengan 100. VB sama dengan 10 meter per second. Ini tandanya positif ya Dek ya, artinya arah benda B sebelum bertumbukan ini ke kanan. Oke, opsi yang sesuai adalah yang E. Contoh tumbukan dalam kehidupan sehari-hari nggak cuma ada 2 benda kemudian bertumbukan ya Dek ya. Kalau adik kesandung ini juga namanya tumbukan. Nah, kalau adik merasakan sakit karena objek ini ya Dek ya, ini memberikan gaya. Ya, memberikan gaya ke kaki adik-adik, maka timbul rasa sakit. Ya, kemudian tadinya kaki adik bergerak terus jadi diam deh. Ini jadi terjadi perubahan momentum juga. Baik, saya lanjutkan contoh soal yang ketiga untuk tumbukan lenting sempurna ini. Namun untuk contoh soal ini lebih kompleks. Jadi adik-adik harus perhatikan ya. Nanti kalau bingung diulang-ulang aja ya video ini.
Baik, saya bacakan soalnya. Ada bola 1 dan bola 2 memiliki massa yang sama besar, yaitu 3 kg. Keduanya bergerak saling mendekat. Kecepatan masing-masing bola adalah 6 meter per second dan 4 meter per second. Kemudian keduanya bergerak saling mendekat dan bertumbukan secara lenting sempurna. Besar kecepatan bola 1 dan bola 2 setelah bertumbukan adalah. Pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu variabel yang diketahui, yaitu ada massa M1 sama dengan 3 kg. Kemudian M2 juga 3 kg. Kecepatannya karena bergerak saling mendekat berarti harus ada salah satu yang min. Sebut saja benda satunya ke arah kanan, jadi kecepatannya 6 meter per second. Kemudian benda duanya ke kiri, jadi V2 ini sama dengan min 4 meter per second. Karena tumbukannya lenting sempurna, pertama-tama kita gunakan hukum kekekalan momentum terlebih dahulu, yaitu M1 V1 ditambah dengan M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah dengan M2 V2 aksen. Kemudian kita masukkan variabelnya. Ada 3 dikalikan dengan 6 ditambah 3 dikalikan dengan min 4 sama dengan 3 kalikan V1 aksen ditambah 3 dikalikan V2 aksen. Ini jadi 18, 3 kalikan min 4 jadi min 12 sama dengan 3-nya saya keluarkan jadi 3 V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. Ini jadi 6 sama dengan 3 V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. 6 dibagi 3 ini 2, Dek. Jadi 2 sama dengan V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. Kita simpan ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian karena ini kurang cukup ya, maka kita perlu bantuan rumus koefisien restitusi, yaitu E sama dengan, saya tulis di sini min V1 aksen min V2 aksen dibagi dengan V1 min V2. Karena tumbukannya lenting sempurna berarti E-nya 1. Kemudian di sini min-nya saya kalikan ya ke variabel dalam kurung. Jadi nanti ya sama aja ya, min kalikan V1 jadi min V1 aksen. Kemudian min sama min di sini jadi plus V2 aksen. Jadi ngaliinnya satu-satu. Sama V1 aksen dulu baru dikaliin sama V2 aksen. Ini jadi plus, kemudian yang bawah tidak perlu dikaliin lagi, jadi salah satu aja, yang atas atau yang bawah, yang dikaliin sama minnya. Yang bawah jadi sama V1 min V2. Kemudian saya masukkan angkanya, yaitu ada V1 ini tetap ya, karena yang cari. Kemudian V1 tadi 6, dikurangin min 4. Min sama min nanti jadi plus, jadi ini 1 sama dengan min V1 aksen ditambah dengan V2 aksen per min sama min ini jadi plus, jadi ini realnya jadi 6 ditambah 4 10 ya, Dek ya. 1 sama dengan min V1 aksen ditambah dengan V2 aksen, yang bawah jadi 10. 10-nya kali silang, Dek, naik ke sana. 10 sama dengan min V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. Ini adalah persamaan yang kedua. Oke, lanjutkan dengan eliminasi. Di sini saya mau eliminasi V1-nya dulu. Jadi di sini saya tuliskan persamaan yang pertama 2 sama dengan V1 ditambah dengan V2 aksen. Kemudian persamaan yang kedua tadi 10 sama dengan min V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. Saya jumlahkan menjadi 12 sama dengan 2 nih ya. V1 aksen sama min V1 aksen ini habis jadi 0. Berarti ini kan tinggal 2 V2 aksen aja. 12 dibagi 2, 6. Jadi V2 aksen sama dengan 6 meter per second. Di sini tandanya positif, artinya gerak benda 2 setelah pertumbukan 6 arahnya ke kanan. Untuk mencari V1, saya masukkan nilai V2 ini boleh ke dalam persamaan 1, boleh ke persamaan yang kedua.
Jadi kalau saya masukkan ke persamaan yang pertama, 2 sama dengan V1 aksen ditambah dengan 6. V1 aksennya sama dengan min 4 meter per second. Tanda negatif artinya gerak bola yang pertama ini nanti ke kiri. Ya, jadi kalau kita gambarkan Dik, setelah bertumbukan ini kan setelah bertumbukan nanti kecepatan untuk V1 ini jadi negatif 6 meter per second. Oh maaf 4 karena arahnya ke kiri. Kemudian untuk V2 aksen arahnya ke kanan 6 meter per second. Kalau adik perhatikan di sini seolah-olah kayak tukeran ya. Jadi V1-nya tadinya kan 6, terus tiba-tiba jadi min 4. Ini kan kecepatannya V2. Sedangkan untuk V2 tadinya min 4 kok jadi 6. Nah, ini memang seperti itu. Ini bisa tukeran tapi ada syaratnya yaitu masanya harus sama. Kalau masanya berbeda maka tidak akan terjadi demikian. Itu ya, Dek ya. Oke, materi terakhir adalah tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku karena terjadi perubahan energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan. Untuk kronologinya sama dengan lenting sempurna tadi ya, ada V1, ini adalah kecepatan benda yang pertama, kemudian V2 adalah kecepatan benda yang kedua, kemudian setelah pertumbukan kecepatannya menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Kemudian pada tumbukan lenting sempurna, karena terjadi perubahan energi kinetik ya Dek ya, hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja dan koefisien restitusi tumbukan lenting sebagian mempunyai nilai rata di antara 0 dan 1. Persamaan yang digunakan ya sesama persis dengan tumbukan lenting sempurna tadi. Kemudian persamaan koefisien restitusinya adalah E sama dengan min V1 aksen dikurangi dengan V2 aksen dibagi dengan V1 min V2. Pada dasarnya soal tentang tumbukan lenting sebagian ini hampir mirip dengan soal pada tumbukan lenting sempurna. Nah, tapi di sini saya akan kasih contoh tipe soal yang lain ya, yaitu tentang tinggi pantulan bola. Pada bola yang jatuh bebas dari ketinggian tertentu kemudian dipantulkan dari permukaan tanah, berlaku persamaan E sama dengan akar H2 per H1 atau H3 per H2 atau H setelah tumbukan dibagi dengan H sebelum tumbukan. Ya, jadi ini sebelum tumbukan dengan lantai, ini setelahnya. Ini sebelum pokoknya ini yang sebelum, ini yang sesudah. Ya, jadi otomatis nanti nilai yang sesudah dengan yang sebelum ini bakalan lebih kecil yang sesudah. Makanya nilai E di sini kurang dari 1 namun lebih besar daripada 0. Nah, Dedek pasti penasaran ya. Tadi itu kan Dedek melihat persamaan untuk E, ini yang atas itu V aksen dibagi dengan V. Yang atas ada tanda negatif. Sebenarnya tanda negatif ini artinya adalah ketika bertumbukan biasanya kan berlawanan arah, maka di sini min ini menandakan berlawanan arah. Kemudian pada tumbukan-tumbukan itu kan V-nya ada 2, ada V1, ada V2. Namun kalau untuk pantulan bola ini kan bolanya cuma 1. Jadi di sini saya tuliskan V aksen per V. Kemudian kronologinya bisa jadi H akar ini ya. Ini diturunkan dari rumus ini ya, rumus energi mekanik ya, energi mekanik. Ini awal kemudian yang ini akhir. Ya. Untuk energi mekanik awal, EM awal sama dengan EM akhir. Ya. Nah, pada awal ini kan ada tinggi. Jadi nanti EP-nya ada, EP ditambah dengan EK, saya tulisin dulu ya Dek ya, EP ditambah EK sama dengan EP aksen ditambah dengan EK aksen. Nah, untuk EP berarti di sini MGH ditambah dengan EK. EK karena awal ini biasanya kan jatuh bebas, berarti kecepatan awalnya 0. Ketika kecepatannya awal 0, maka energi kinetiknya juga 0 karena EK itu adalah setengah mv kuadrat. Kemudian ketika mencapai tanah, tingginya 0. mg kalikan 0 berarti kan 0. Yang ada cuman EK yaitu setengah mv kuadrat.
Kemudian MGH sama dengan setengah M V kuadrat, M-nya dicoret. Jadi V ini sama dengan 2GH di akar. Nah, kalau seperti ini, kalau kita jabarkan jadi min akar 2G H aksen H setelah tumbukan dibagi dengan akar 2GH sebelum tumbukan. Berarti kan di sini 2G-nya bisa dicoret. Jadilah persamaan E sama dengan min. Minnya nanti dihilangin nggak apa-apa karena ini cuma arah. H aksen per H. Nah, seperti itu ya kronologinya. Namun adik-adik tidak perlu ambil pusing ya penurunan ini. Yang penting adik-adik paham kalau E selain pakai rumus yang ada V aksen per V, bisa juga pakai yang akar. H sesudah dibagi dengan H sebelum. Penerapan dari tumbukan lenting sebagian ini bisa juga pada permainan anak ya. Mungkin belum pernah main yang seperti ini. Ini sebenarnya ngetren banget waktu zaman saya kecil dulu ya. Ini namanya permainan bola bekel. Ini bolanya, ini bekelnya. Ya, yang kecil-kecil ini bekelnya. Jadi cara mainnya ini bolanya dilempar, kemudian nanti ketika bolanya di atas, si anak ini bakal ngambil bekelnya ini, ya satu persatu. Nanti dari 2/2 sampai bola ini akan jatuh ya. Oke, kembali ke contoh soal Contoh soal ke-9, ada sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 100 cm di atas lantai seperti pada gambar. Yang ditanyakan adalah tinggi pantulan kedua. Tinggi pantulan kedua. Berarti adik-adik tidak boleh terkecoh. Di sini ini adalah tinggi mula-mula. Ini adalah tinggi pantulan pertama, kemudian yang dicari adalah tinggi pantulan yang kedua. Persamaan yang akan kita gunakan berarti E sama dengan akar. Pokoknya yang sesudah. Jadi ini H1, ini kan yang sesudah dari H. Ya, ini sesudah, ini sebelum. Berarti saya tuliskan H1 per H. Kemudian bisa juga sama dengan akar. Kalau sesudahnya H2, berarti kan sebelumnya H1. Berarti di sini nulisnya H2 per H1. Saya ulangin lagi, Dek, barangkali adik bingung ya. Ini yang sesudah, ini yang sebelum. Jadi sebelum pantulan H1, ini bola dijatuhkan dari ketinggian H. Kemudian sebelum bola ini memantul setinggi H2, sebelumnya ada tinggi pantulan H1. Itu ya, pokoknya sesudah dan sebelum. Selanjutnya kita tinggal masukkan, karena yang dicari adalah 2, ini enggak diketahui, berarti kita gunakan yang ini aja, Dik. Akar H1 per H sama dengan akar H2 per H1. Kemudian kedua ruas saya kuadratin, jadi H1 per H sama dengan H2 per H1. H1-nya adalah 60, kemudian H-nya adalah 100, H2-nya yang dicari, kemudian H1-nya adalah 60. Kemudian saya coret, ini coret itu ya, atas bawah dicoret. Jadi kita punya 6/10 sama dengan H2 per 60. Kemudian kita bisa coret yang sebelah sini. Oke, kita punya 6 sama dengan H2 per 6. Nah, 6-nya ini tinggal pindah ruas, kali silang ke atas. H2 sama dengan 6 dikalikan 6, yaitu 36 cm. Opsi yang sesuai adalah yang D. Oh iya, sebelum kita akhiri, kita bahas terlebih dahulu ya contoh dari tumbukan lenting sebagian yang relevan, ya, yang ada korelasinya. Dengan contoh soal yang ke-9, adik-adik bisa lihat seseorang yang ada di gambar ini. Ini salah satu pemain basket favorit saya ya. Ini namanya Denny Sumargo. Nah, ketika dia main basket, ini bola ini kan dijatuhkan ke tanah. Nah, ketika jatuh ke tanah, dia perlu memukul lagi bolanya ini agar memantul lebih tinggi. Ya, jadi bisa dibawa lari gitu ya. Nah, kenapa kok harus dipukul? Karena ketika bola ini jatuh bebas, maka ia akan mengalami perubahan, ya, perubahan energi yang mengakibatkan tinggi pantulannya ini semakin kecil. Maka diperlukan gaya dorong agar dia bisa naik lagi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian, Adik ya, materi dari Ibu.
Mohon dimaafkan jika ada banyak suara-suara yang mengganggu, mohon diabaikan saja ya. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.